Kartu Menuju Sehat atau KMS adalah kartu yang memuat informasi tentang kurva pertumbuhan anak berdasarkan berat badan menurut usianya dan dibedakan berdasarkan jenis kelaminnya. Di sini fungsi KMS ada dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, alat untuk memantau pertumbuhan anak lewat grafik pertumbuhan sesuai standar dari WHO yang dicantumkan dalam KMS. Lalu yang kedua itu adalah sebagai catatan pelayanan kesehatan anak, karena di dalam Kartu Menuju Sehat juga terdapat riwayat pelayanan kesehatan yang diterima oleh anak, termasuk jadwal imunisasi dan pemberian kapsul vitamin A. Lalu yang ketiga adalah sebagai alat edukasi, karena di dalam KMS juga disertakan cara merawat anak, misalnya pemberian makan yang baik dan penanganan saat anak mengalami diare. Selanjutnya itu ada cara bagaimana membaca KMS. Setelah anak ditimbang beratnya, dokter atau tenaga medis akan memberikan titik sesuai bulan waktu anak diperiksa. Tugas Anda selanjutnya yaitu adalah memperhatikan lokasi titik tersebut. Jika titik tersebut berada di bawah garis merah, menunjukkan anak Anda mengalami kurang gizi sedang hingga berat. Jika anak Anda berada di zona ini, maka segera bawa anak Anda ke dokter spesialis anak untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan lebih lanjut. Jika terletak di daerah 2 pita warna kuning atau di atas garis merah, hal ini menunjukkan anak tersebut mengalami kurang gizi ringan. Anda tidak perlu panik, yang perlu Anda lakukan yaitu mengevaluasi pemberian makanan. Selanjutnya, 2 pita warna hijau muda dan 2 warna hijau tua di atas pita kuning menunjukkan anak Anda memiliki berat badan yang cukup atau status gizi yang baik atau normal. Meski begitu, berat badan anak tetap perlu ditimbang dan diawasi agar senantiasa sesuai dengan umurnya. Selanjutnya, 4 pita di atas pita warna hijau tua atau 2 pita warna hijau muda ditambah 2 pita warna kuning menunjukkan anak Anda memiliki berat badan yang lebih di atas normal. Jika anak Anda mengalami hal ini, segera konsultasikan ke dokter. Diingat bahwa anak yang kelebihan berat badan mudah terkena berbagai penyakit seperti serangan jantung serta obesitas. Di samping itu, Anda juga perlu melihat perkembangan titiknya setiap bulan. Apakah naik turun, semakin menanjak, atau malah menurun. Masing-masing perkembangan ini ada artinya. Bila titik pada grafik lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya, tandanya berat badan anak Anda naik. Bila titik pada grafik sejajar dengan bulan sebelumnya, maka berat badan anak Anda sama dengan bulan sebelumnya. Anda harus meningkatkan pemberian makanan, baik mutu dan waktu pemberian. Bila titik pada grafik lebih rendah dari bulan sebelumnya, maka berat badan anak Anda mengalami penurunan. Hal ini dapat terjadi terutama bila anak mulai memasuki 6 bulan di mana gigi sudah mulai tumbuh. Biasanya bila gigi akan tumbuh, anak akan mengalami demam ringan dan nafsu makannya akan sedikit menurun. Jika anak tidak mengalami sakit, tapi berat badannya tetap berkurang, maka ibu harus segera membawanya ke bidan atau ke dokter. Selanjutnya, bila titik berat badan pada grafik KMS terputus-putus, ini artinya Anda kurang rajin menimbang anak. Alangkah baiknya jika penimbangan dilakukan setiap bulan. Penjelasan istilah naik atau tidak naik pada berat badan anak dilambangkan dengan huruf N untuk berat badan naik dan T untuk berat badan yang tidak naik. Berat badan naik atau N artinya grafik berat badan mengikuti garis. Pertumbuhan atau kenaikan berat badan sama dengan kenaikan berat badan minimal atau KBM atau lebih. Berat badan tidak naik atau T artinya grafik berat badan mendatar atau menurun memotong garis pertumbuhan di bawahnya atau kenaikan berat badan kurang dari KBM. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Yayuge dari jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan dan Pasar, di mana tujuan saya ke sini yaitu melakukan kuesioner pra-screening perkembangan atau yang bisa disebut dengan KPSP, di mana formulir KPSP ini adalah alat yang digunakan untuk mengetahui perkembangan anak ibu ke rentang normal atau adanya penyimpangan seperti itu Bu ya. Boleh tahu Ibu nama anak Ibu siapa? Indah Ibu ya. Biasanya dipanggil siapa Ibu anaknya? Indah aja. Kalau boleh tahu tanggal lahirnya kapan Ibu? 1 Februari 2020. Berarti usianya 3 bulan Ibu ya.
Jadi selanjutnya setelah mengetahui umur anak ibu, yaitu 3 bulan, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, pada waktu bayi ibu terlentang, apakah masing-masing lengan dan tungkai bergerak dengan mudah, Bu? Boleh bergerak, Bu, ya. Lalu yang kedua, Ibu, pada waktu bayi terlentang, apakah ia melihat dan menatap wajah Anda? Seperti ada yang komunikasi situ. Ada ya? Yang ketiga, apakah bayi dapat mengeluarkan suara-suara lain, misalnya kayak ngoceh-ngoceh sendiri gitu, Bu, bilang baba, bubu, bebe? Ada, Ibu, ya? Lalu selanjutnya, pada waktu bayi ibu terlentang, apakah ia dapat mengikuti gerakan ibu dan menggerakkan kepalanya dari kanan atau ke kiri hingga ke tengah? Bisa, Ibu, ya. Lalu selanjutnya, pada waktu bayi terlentang, apakah ia dapat mengikuti gerakan ibu dengan menggerakkan kepalanya di satu sisi, misalnya ke kanan ke kiri gitu, Bu? Bisa, Bu, ya. Bagus ya bayinya, ya. Ibu, selanjutnya yang keenam, pada waktu ibu mengajak bayi berbicara dan tersenyum, apakah dia memberikan balasan gitu, Bu, seperti tersenyum kembali? Ya, bagus ya. Selanjutnya, Bu, pada waktu bayi terlungkup di alas yang datar, apakah ia dapat mengangkat kepalanya seperti mengadah ke atas gitu, Bu? Bisa, Bu, ya? Bisa. Selanjutnya itu, Bu, pada waktu bayi terlungkup di atas alas yang datar, apakah ia dapat mengangkat kepalanya hingga bentuk sudut seperti 45 derajat gitu, Bu? Seperti ini kepalanya. Bisa, Bu, ya, mengangkat itu, ya. Pada waktu bayi terlungkup di alas yang datar, apakah ia dapat mengangkat kepalanya hingga membentuk 90 derajat itu, Bu? Misalnya kayak tegak gitu kepalanya, bisa, Bu, ya? Bisa. Yang kesembilan ini, Bu, pada waktu bayi terlungkup di alas yang datar, apakah ia dapat mengangkat kepalanya dengan tegak, lurus gitu, bisa, Bu? Bisa, ya. Yang terakhir, Bu, apakah bayi suka tertawa keras walau tidak dikeliti atau diraba-raba? Pernah seperti itu, Bu? Oh, nggak pernah, Bu, ya. Berarti itu yang belum pernah, Bu, ya. Jadi setelah saya hitung dan saya simpulkan, jadi ada satu yang belum tercapai, Bu, ya, yang pertanyaan yang terakhir, pertanyaan nomor 10. Jadi rentang anak ibu tersebut masih normal karena sudah memenuhi 9 kriteria dari pertanyaan saya, Ibu, ya. Anak ibu normal perkembangannya, Bu, ya. Bu, terima kasih atas waktunya, Bu, ya, sudah mau meluangkan waktunya sebentar untuk menilai perkembangan dari anak ibu. Jadi sebelum saya kembali, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada, Ibu, ya. Ya, Bu, terima kasih, Bu, ya. Selamat pagi, Ibu.